Ya, ribut-ribut soal paskibraka yang tidak memakai hijab. Iya. Ini viral di mana-mana. Ya, dan menjadikan perhatian banyak pihak, menjadi perhatian banyak orang, dan menjadi heboh dan bahan serangan netizen akhirnya kepada pemerintah. Iya, iya. Ya gila, heboh, heboh. Ya pasti heboh. Ini karena masalah kewajiban beragama, kemudian tiba-tiba nggak pakai jilbab, yang sebelumnya pakai jilbab, sudah pasti bikin heboh. Tapi yang saya akan coba luruskan adalah sebenarnya ini kemungkinan-kemungkinannya ada di mana sih kesalahan ini supaya orang tidak melulu nyalahin Jokowi. Bukan berarti aku belain Jokowi ya. Karena pokoknya ada apapun, ya even semut mati aja Jokowi yang salah, kira-kira ke sana lah ya. Jangan yang berjibaku langsung di masalah ini, karena nggak disenggol-senggol, ya meneng baik. Ya! Alias diem saja. Iya. Ini ada kayaknya nih. Mungkin ya dugaan gitu ya. Ada yang orang ikut berkontribusi, tapi karena nggak disenggol oleh media, jadi meneng, baik diem, baik. Jadi kasihan sama kepala BPIP-nya. Coba kita nanti telusurin ya. Giliran ada yang blunder, giliran ada yang menjadi concern netizen, ya meneng baik. Ini dugaan. Coba kita simak keterangan dari istana pada saat pengukuhan paskibraka yang banyak anggotanya tidak memakai jilbab. Kalau saat pengukuhan saya nggak tahu. Jadi kan pada masuk ke istana mereka sudah seperti itu. Tapi perintah kami adalah, ya perintah kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Adik-adik putri harus sebagaimana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab ya, tetap menggunakan ini tadi Mbak Galuh ya. Inilah penjelasan tegas dari pihak istana yang diwakili oleh Heru Budi Hartono bahwa tegas yang tadinya memakai hijab tetap harus pakai hijab. Tidak ada perubahan dalam cara berpakaian atau uniform. Bahkan Heru Budi juga mencontohkan ada beberapa yang memang paskibraka tetap memakai hijab. Supaya nggak nyalahin istana. Bolak-balik nyalahin Jokowi. Ada semut ngangkrang mati nyalahin Jokowi. Ikan lohan mati nyalahin Jokowi. Parah banget nih. Ya kalau begitu orang pada suka-suka bikin skenario, bikin kesalahan, kemudian memframing kesalahannya dilempar ke Jokowi dong. Apa itu? Kucing meninggal misalnya. Jelas ya? Tadinya aku nggak tertarik bikin video ini ya, tapi kok tambah viral, tambah rame gitu. Oke, karena paskibraka sebelum tahun 2022 itu di bawah Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, pembinaannya. Setelah itu 2022 sampai hari ini sekarang pembinaannya di bawah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Coba apa kata kepala BPIP ya, baru nanti kita bahas ada siapa saja yang ada di BPIP itu. Biar ya, senggol dong. Kita simak dulu penjelasan kepala BPIP. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja.
Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Oke, masih ngeles nih. Jadi pada saat pengukuhan kemarin, yang tadinya pakai hijab menjadi tidak pakai hijab, hanya pada saat pengukuhan. Dan nanti pada saat peringatan HUT RI ke-799, detik-detik proklamasi. Ya, nggak tahu. Itu tadi adalah keterangan dari Kepala BPIP, Profesor Yudian Wahyudi. Profesor doktor juga ini. Tapi harusnya tidak berhenti sampai di Kepala BPIP. Kasian, ya. Harus menghadapi serangan netizen ini sendirian. Padahal di BPIP itu ada Dewan Pengarah. Ayo. Siapa Dewan Pengarah? Ayo. Dan dikepalai Dewan Pengarahnya adalah Megawati Soekarno Putri. Ya. Ketua Dewan Pengarah BPIP, ya namanya Dewan Pengarah ya. Nah, jadi artinya netizen harus realistis dan tahu ini supaya tidak berhenti di Kepala BPIP aja, kasihan. Ya, siapa tahu di atasnya lagi. Kenapa nggak disenggol Ketua Dewan Pengarah? Kan siapa tahu diduga. Ya, jadi kasihan Kepala BPIP-nya juga. Misalnya nih, siapa tahu ada dugaan instruksi dari atas. Loh, siapa tahu. Jadi harus disenggol sampai ke sana dong. Jadi jangan diem-diem aja. Karena aman, nggak ada yang nyenggol, aduh diem aja. Lo namanya duga-dugaan kan, kita nggak pernah tahu. Mana bisa tahu kita diskusi mereka yang ada di dalam BPIP ketika ada momen rapat dengan Dewan Pengarah, kan kita nggak pernah tahu. Senggol dong, kasihan. Bolak-balik Jokowi. Ada semut ngangkrang mati Jokowi. Gigit semut sampai bentol Jokowi. Coba dipertanyakan, ada peran pengarahan nggak ini dari Dewan Pengarah? Namanya juga Dewan Pengarah, toh? Dikulik sampai ke sana. Siapa tahu, jadi biar jangan berhenti di Kepala BPIP-nya aja, kasihan. Kasihan, udah keberatan kumis. Profesor doktor keberatan kumis. Sekarang lagi dibully netizen karena paskibrakanya lepas jilbab. Ya, saya meluruskan nih ya, supaya jangan lagi-lagi ke Presiden Joko Widodo, lagi-lagi ke Jokowi. Sesuai dengan statement Pak Heru Budi tadi, istana tidak tahu menau karena pengelolaannya sudah diserahkan ke BPIP. Dan ketika hadir di istana, ya sudah tinggal mengukuhkan saja. Nggak tahu detailnya seperti itu, nggak tahu. Masa ditanyain, kamu tadi pakai jilbab apa nggak? Kok sekarang nggak pakai? Gitu. Terus siapa yang nyuruh lepas? Masa begitu? Iya Pak, di BPIP kemarin. Siapa namanya? Enggak apa, nanti saya dimarahin. Enggak, siapa yang suruh lepas? Enggak Pak, kasihan nanti saya yang dimarahin. Soalnya apa-apa dikaitkan ke politik sih Pak. Jadi apalagi ini Bapak kan lagi bersiteru dengan Megawati nih. Itu ilustrasi saya. Jangan hanya berhenti dugaan sangkaannya sampai ke Kepala BPIP aja dong. Dalam memberikan keterangan pers juga kan BPIP gelagapan juga itu. Kan mereka juga nggak akan berani. Wah, ini dari Dewan Pengarah kan nggak mungkin juga berani begitu. Kalau diduga ke sana misalnya.
Ya, netizen mesti lebih kritis ya. Jangan berhenti di kepala BPIP aja, kasihan. Ya, ada Dewan Pengarah di situ. Dewan Pengarah kalau dari sisi ini kan kita merasakan perannya penting banget gitu. Kemarin ikutan menyerahkan bendera duplikat kepada gubernur seluruh provinsi se-Indonesia juga kan di BPIP. Itu. Oke, kita coba simak komplain dari Ketua PPI, Porna Paskibraka Indonesia Suryadi. Simak videonya. Mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenakan menggunakan hijab atau jilbab? Juga pada saat-saat latihan, renungan suci, dan bahkan geladi, mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab. Lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan hijab atau dengan bahasa lain diseragamkan untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab? Bukankah hal ini menciderai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa? Tentunya yang bisa menjawab ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka. Yakin dan percaya Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto sepakat bahwa tidak ada larangan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Itu pernyataan dan tuntutan dari PPI, Porna Paskibraka Indonesia. Ya, jelas kan? Udah jelas kan sekarang? Kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab di PPIP-nya? Jangan hanya ketua-ketuanya aja. Dan yang terpenting jangan melulu nyalain Jokowi. Kucing mati nyalain Jokowi juga nanti. Oke, dengan tayangnya video ini ditunggu juga pernyataan dari Ketua Dewan Pengarah. Jangan hanya dari Kepala BPIP. Mudah-mudahan nanti ada keterangan pers dari Ketua Dewan Pengarah BPIP, yaitu Megawati Soekarno Putri. Iya. Senggol dong. Mudah-mudahan objektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.